Hai, jumpa lagi di channel Solitude People. Kali ini gue pengen ngebahas anime kesukaan gue, yaitu adalah One Piece episode yang ke-980. Seru banget tuh anime. Nah, kali ini gue langsung aja ke poin-poin, dimana ini merupakan spoiler. Jadi kalau untuk yang belum nonton, jangan dulu nonton channel ini ya, mending nonton dulu aja. Udah gue ingetin. Nah, sekarang langsung aja ke poin yang menurut gue sangat krusial dan seru di episode kali ini. Yang pertama adalah setelah Denjiro mengakui bahwa dirinya itu adalah Kyoshiro, dimana saat dia muncul membelah kapal musuh, kapal Kaido pasukannya ya maksudnya. Dan itu tuh keren banget pas dia membuka rambutnya gitu. Langsung samurai yang lain tuh mengakui bahwa ternyata dia adalah Denjiro, teman-teman sarung merah Akazaya. Dan itu tuh gokil tuh pas momen itu. Gokil banget sih menurut gua. Dan motivasi juga sih untuk tim-tim yang mau menyerang Kaido kan, menambah pasukan. Udah kayak gitu juga menambah motivasi juga sih menurut gua. Seru banget. Nah, setelah Denjiro datang, kemudian ternyata si Momo tuh diculik. Di 980 itu Momo diculik. Kemudian pas diculik dia menangis karena ya namanya juga anak muda ya, masih kecil ya. Ya kayak gitu, jadi dia nangis minta pertolongan, sedangkan dia dibawa terbang jauh ke atas. Udah kayak gitu sempat juga ditolong sama Sanji, cuman karena musuh yang menculiknya itu dia memakai jurus gitu, akhirnya si Momo semakin menjauh, susah dikejar. Dan akhirnya setelah dia menangis ketakutan, udah kayak gitu ya, akhirnya dia bertekad gitu untuk berkata bahwa ya sudah gitu, nggak usah pikirin aku, udah kayak gitu kalian lanjutin aja misi yang harus dilakukan. Jadi dia akan mencari jalan keluarnya sendiri, dan itu membuat semua samurai yang ada di lautan saat itu dan rekan-rekan yang mau menolongnya dan membantunya tuh termotivasi gitu. Anak seumur itu tapi kata-katanya luar biasa, jadi membuat semakin termotivasi sih. Nah, itu yang bagian pertama yang pentingnya ya. Nah, selanjutnya itu setelah Luffy mengakui bahwa Momo berkata-kata keren tuh, dia terpacu semangat. Dan ternyata ada kapal yang masih belum dihancurkan yang menjauh dari kerumunan kru yang akan menyerang, yang menghancurkan satu persatu dengan meriam yang canggih. Ya tahulah Kaido kan, dia tuh membuat pabrik-pabrik ini kan ya, apa sih, pabrik-pabrik senjata yang canggih di Wano, sehingga ya dia menghancurkan satu persatu dari jarak jauh, yang dimana meriam tuh bisa nembakin jarak jauh. Dan itu tuh gokil sih. Di saat semuanya mulai mengejar pasukan yang menembaki dengan meriam yang canggih itu, dari dalam laut tuh tiba-tiba ada yang menembak sinar biru. Nah, itu tuh sih momen yang keren menurut gua, dimana akhirnya salah satu nakama dari Luffy akhirnya menolong. Dan tidak disangka-sangka akhirnya Bos Jinbe datang. Keren. Yang menghancurkan satu kapal itu dari bawah laut dengan tembakan-tembakan yang berwarna biru itu, membuat luluh lantai tuh satu kapal. Dan itu tuh akhirnya jadi keren gitu sih, kata gue mah udah paling fix lah. Maksudnya Jinbe datang menambah motivasi, menambah kekuatan tempur juga. Dan yang tidak menyangka adalah si Law dan kru-kru lainnya sih, maksudnya yang satu tim itu, bahwa Jinbe tuh ikut bergabung dalam penyelamatan negeri Wano. Nah, menurut gue itu salah satu poin-poin yang menurut gue tuh pada episode kali ini tuh sangat penting sih, dan itu tuh gokil. Nah, dan menurut gue sih ini tuh paling menegangkan sih ya, detik-detik mau menyerang ke Onigashima.
Nah ntar kan kita tinggal nungguin episode selanjutnya seperti apa. Apakah taktik yang akan dimunculkan, apakah apalagi kejutan yang akan diperlihatkan. Nah untuk itu nanti kita bahas bersama-sama pada saat animenya udah muncul ya, udah rilis. Nah untuk kali ini gue cukupkan segitu. Dan ini kan apa sih menurut pribadi gue ya. Jadi kalau ada pendapat, masukan atau saran sesama pecinta One Piece, boleh banget untuk komen. Apabila ada yang kata-kata nggak setuju atau pendapat gue yang bisa nggak, boleh kok nanti komen aja ya, sama-sama kita sharing gitu. Soalnya gue juga emang suka banget ya sama anime ini, lagi di titik dimana menegangkan. Oke, mungkin segitu aja pembahasan One Piece episode 980. Untuk selanjutnya nanti gue akan bahas. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and share.